Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di Jembatan Merah. Jembatan Merah ini dibuat atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC pada 11 November 1743 yang berisi bahwa beberapa daerah pantai utara akan diserahkan ke VOC, termasuk Surabaya yang berada di bawah kolonialisme Belanda. Jembatan ini juga identik dengan warna merah loh, karena sejarahnya yang banyak sekali pertumpahan darah antara rakyat Surabaya dan juga lawannya pada pertempuran 10 November 1945. Sehingga makna merah berarti kan banyak pertumpahan darah. Tak hanya itu, Jembatan Merah ini juga menjadi saksi bisu akan tewasnya pemimpin Angkatan Bersenjata Inggris, yaitu Brigadir AWS Malabi, yang sebelumnya telah menguasai Gedung Internasional Credit and Foreign Rotterdam. Di Surabaya, untuk pertama kami berjuang. Ku teringat masa yang telah lalu, beribu insan, beribu hati bersatu padu. Teman-teman, kali ini kita berada di gedung yang terletak di Jalan Bukutan, Surabaya. Gedung itu tampak seperti gedung tua. Arsitekturnya mirip dengan gedung Belanda. Bentuknya besar dan tinggi. Tinggi pintunya sekitar 2 meter. Di sebelah kanan dan kiri ada pintu yang sama tingginya. Gedung yang konon dibangun pada tahun 1909 ini memiliki nilai sejarah yang penting, terutama bagi ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Masa yang telah lalu, beribu insan, beribu hati bersatu padu. Surabaya di tahun 45, kami berjuang bertaruh nyawa. Tempat melahirkan resolusi Jihad NU. Resolusi itu memutuskan untuk mempertahankan dan menegakkan NKRI menurut hukum Islam dari penjajah Belanda. Resolusi itu mewajibkan setiap muslim, terutama laki-laki yang tinggal di radius 94 km untuk bertempur. Bagi yang meninggal dalam keadaan tempur dihukumi mati syahid, dan bagi siapapun yang berusaha memecah belah kesatuan NKRI wajib diperangi. Sebagai wujud penghormatan bangsa Indonesia, pada tahun 2013 dibangun monumen resolusi jihad. Pada momen resolusi jihad dijadikan Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2015. Hai teman-teman, saya akan bercerita tentang sejarah berdirinya Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan diresmikan pada tanggal 10 November 1952. Tujuannya untuk mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945. Bangunan tersebut memiliki makna dalam setiap bagiannya. Lengkungan pada tugu menunjukkan tanggal 10. Ada 11 ruas yang berada di bagian atas tugu yang menunjukkan bulan November. Tinggi tugu mencapai 45 yard yang menunjukkan tahun 1945. Tugu Pahlawan ini dulunya sebagai tempat rakyat Surabaya berjuang melawan pemerintahan Jepang, yaitu tempat tawanan dan siksaan bagi rakyat Surabaya. Salah satu tokoh pejuang Surabaya yang gugur adalah Cak Durasim, seorang seniman ludruk terkenal.
Assalamualaikum teman-teman, sekarang saya berada di Hotel Yamato. Hotel Yamato terletak di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Hotel ini dikenal sebagai Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato. Bangunan ini adalah salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu perjuangan Indonesia dalam memaknai kemerdekaan dan menjadi bagian sejarah Surabaya. Pulau Men mengibarkan bendera merah, biru, putih di tiang Hotel Yamato. Insiden ini membuat murka para pemuda Surabaya dan masyarakat sekitar. Insiden ini membuat Belanda gerang dan merasa kehormatan mereka dinodai oleh Indonesia. Peristiwa ini mengeskalasi konflik dan polemik yang berujung pada peristiwa 10 November 1945. Pertarungan ini kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Semanggi Surabaya, lontong pala ono romo, dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk kuli. Harganya sangat murah, sayur semanggi Surabaya. Didukung senang dijual, masuk kampung keluar kampung, beli. Kangkung turi cukulan dicampurnya dan tak lupa tempenya. Mari Bu, mari beli sepincuk hanya sekali. Tentu memuaskan hati, mari beli sayur semanggi, Bu, beli. Oke, terima kasih pertanyaannya. Begini Dek ya, peran ulama pada peristiwa 10 November ialah satu, pada tanggal 11 September itu Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad dari pondok pesantren Tebuireng. Nah, setelah itu Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura, dikumpulkan di kantor ini, di tempat ini, di tempat sampean sekarang ada ini, dikumpulkan di sini untuk merumuskan dan mengeluarkan yang namanya resolusi jihad. Nah, dengan resolusi jihad itulah awal dari peristiwa 10 November. Jadi resolusi jihad itu dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober. Kalau fatwa jihadnya itu dikeluarkan pada 11 September, terus disusul dengan resolusi jihad
pada tanggal 22 Oktober. Nah, itulah yang memotivasi masyarakat Surabaya, terutama arek-arek Surabaya. Dengan dikeluarkannya resolusi jihad, fatwa jihad dan resolusi jihad, itulah Surabaya banyak dikirimi pada saat itu untuk berjuang melawan sekutu, yaitu ribuan santri. Para kiai dan santrinya datang ke Surabaya untuk berjuang pada 10 November. Makanya pada 10 November itu disebut sebagai Hari Pahlawan, dan kota Surabaya dinamakan sebagai Kota Pahlawan. Pusat pertempurannya adalah ya di gedung ini. Mulai dari Tugu Pahlawan itu, adik-adik tadi kan dari mana? Jembatan Merah. Iya, dari Jembatan Merah lah. Mulai dari Jembatan Merah sampai Tugu Pahlawan, sampai di kantor HBNU ini. Bahkan nanti kalau memang adik-adik akan terus ke mana? Hotel Mojopahit. Nah, itu juga salah satu pusat pertempuran. Jadi disitulah peran ulama sangat besar dalam menggerakkan semangat dari arek-arek Surabaya pada saat itu, dan bahkan santri-santri dan kiai-kiai pada saat itu yang ikut bertempur. Dan pertempurannya itu tidak cuma sehari 2 hari deh. Mulai tahun 45 sampai dengan 49. Kalau dilihat di buku sejarah itu kan ada 49 adalah penyerahan kedaulatan dari tentara sekutu ke Indonesia. Jadi 4 tahun bertempurnya itu. Nah, di situ ada yang di samping nama kiai-kiai, termasuk Kiai Hasim, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi, dan juga Kiai Bisri, dan banyak kiai-kiai yang lain yang ikut pada saat itu bertempur di Surabaya. Di samping itu ada lagi tokoh nasional. Siapa kalau tahu namanya? Bung Tomo, yang terkenal dengan pidatonya ketika peristiwa 10 November. Nah, pidatonya Bung Tomo itu di mana? Kalau yang sementara ada yang tertulis di sejarah itu kan pidatonya ada di Radio Republik Indonesia, di RRI kan ya. Padahal RRI belum ada waktu itu. Yang benar adalah Bung Tomo itu pidato ketika menyemangati perjuangan arek-arek Surabaya pada saat itu adalah di Radio NHK Nirong. Diingat-ingat ya, Radio NHK Nirong milik Jepang. Milik Jepang. Itu posisinya pada saat itu sekarang itu menjadi Hotel JW Marriott. Itu di situ, pidatonya di situ. Yang pidatonya Bung Tomo itu ditutup dengan kalimat takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbir itu pesanan dari Kiai Wahab Hasbullah. Selesai pidato, tutupen gawe takbir ping 3. Itu yang dilaksanakan oleh Bung Tomo. Jadi para ulama memang sangat berjasa dalam merebut kembali kemerdekaan yang mau diambil alih oleh Belanda lewat tentara sekutunya. Nah, itu akhirnya dengan peristiwa itu Surabaya menjadi kota pahlawan. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tercetusnya pertempuran itu ada di Surabaya. Jadi itu yang harus diingat adik-adik, bahwa peran ulama memang sangat besar dalam rangka merebut kembali kemerdekaan. Jadi ulama-ulama Nahdlatul Ulama pada saat itu, Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad pada tanggal 11 September
setelah Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa jihad, akhirnya para ulama-ulama berkumpul di gedung ini untuk merumuskan yang namanya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Setelah itu terjadilah pertempuran yang seperti saya ceritakan itu tadi. Tak hanya itu, Jembatan Merah ini juga menjadi saksi bisu akan tewasnya pemimpin angkatan bersenjata Inggris, yaitu Brigadir AWS Malabi. Peristiwa ini membuat apa ya?